Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Royan Hidayat dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini kita akan membahas mengenai budidaya tanaman cabai. Di sini ada yang tahu tentang tanaman cabai? Betul, hampir semua sudah tahu ya di sini tentang tanaman cabai. Nah, jadi tanaman cabai itu merupakan tanaman yang sangat populer yang ada di Indonesia. Di situ sudah banyak para petani bahkan masyarakat yang membudidayakan tanaman cabai. Ya karena kegunaan tanaman cabai yang sangat banyak. Di antaranya yaitu apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Betul sekali. Jadi buah cabai ini dapat digunakan sebagai bahan penyedap makanan atau istilahnya bumbu dapur lah. Nah, selain tanaman cabai di situ memiliki rasa yang pedas, tanaman cabai juga mengandung vitamin C bapak-bapak dan ibu-ibu, yang mana vitamin C ini sangat penting bagi sistem kekebalan tubuh kita. Nah, jadi seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini sudah pernah yang namanya membudidayakan buah cabai ini atau membudidayakan tanaman cabai ini? Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi hampir semua di sini sudah pernah membudidayakannya ya. Nah, baik. Sebelum kita melakukan proses budidaya tanaman cabai, langkah apa aja sih yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan proses budidaya tanaman cabai? Ada yang tahu? Ya silakan Bapak. Betul sekali Bapak. Jadi sebelum kita melakukan proses budidaya tanaman cabai, nah untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan yang namanya kegiatan penyiapan lahan. Jadi untuk kegiatan penyiapan lahan ini diantaranya kita bisa membersihkan gulma yang ada di lahan yang mau kita tanami, atau membersihkan dari sisa-sisa tanaman yang sudah tidak produktif. Nah, itu termasuk proses penyiapan lahan. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan setelah kita melakukan proses penyiapan lahan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu? Betul Bapak. Jadi setelah kita melakukan proses penyiapan lahan, kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita melakukan proses pengolahan tanah. Nah, jadi pengolahan tanah ini sangatlah berpengaruh bagi tanaman nanti. Nah, tujuan daripada pengolahan tanah itu untuk memperbaiki struktur tanah atau memperbaiki kondisi fisik tanah, dan juga untuk membunuh gulma yang ada di lahan. Jadi itu merupakan salah satu tujuan daripada pengolahan tanah sebelum kita melakukan proses penanaman. Setelah kita melakukan proses penyiapan lahan, pengolahan tanah, nah kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Betul sekali. Jadi kita melakukan proses penanaman. Nah, untuk proses penanaman ini saya mau bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, untuk proses penanaman ini itu bapak-bapak dan ibu-ibu langsung membeli bibitnya di pasar atau di toko bibit, atau bapak-bapak dan ibu-ibu menyemai biji cabenya dulu? Saya mau tanya nih,
Ya, Ibu silakan. Oke, baik Ibu. Jadi di sini berarti rata-rata untuk penanamannya itu bibitnya beli di pasar ya Bapak-bapak dan Ibu. Ya, soalnya mungkin kalau menyemai sendiri itu memakan waktu yang lama dan mungkin juga eh, apa namanya, tidak sabar mungkin ya Bapak-bapak dan Ibu. Baik, setelah kita melakukan proses penanaman, kemudian di situ kita melakukan proses pemeliharaan tanaman. Di situ banyak sekali proses pemeliharaan. Di antaranya yaitu pemupukan, penyiraman, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit. Nah, itu semua merupakan proses pemeliharaan. Bukan proses pemeliharaan tanaman cabai ini. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya untuk budidaya tanaman yaitu kita melakukan pemanenan. Nah, saya di sini mau bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini. Di dalam kita melakukan proses pemanenan tanaman cabai atau buah cabai, itu kira-kira memerlukan berapa hari setelah tanam, bapak-bapak dan ibu-ibu? Menurut hasil hasil pemanenan yang Bapak alami dan juga Ibu alami, itu berapa hari? Baik Bapak, jadi menurut Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, untuk pemanenan tanaman cabai itu atau tanaman cabai dapat dipanen pada usia 70 sampai 75 hari setelah tanam. Nah, untuk penjualannya itu gimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Penjualan hasil panenannya. Apakah ke tengkulak atau dijual ke pasar atau dijual ke supermarket? Baik, Bapak dan Ibu-ibu. Jadi untuk rata-rata di sini itu menjualnya ke tengkulak atau ke pengepul. Lalu apakah ada sih permasalahan pada saat melakukan penjualan? Oh, seperti itu Bapak-bapak dan Ibu. Berarti permasalahan untuk penjualannya itu pada saat melakukan melakukan pemanenan minggu pertama, kedua, dan ketiga itu harganya masih stabil. Tetapi pada saat pemanenan minggu keempat ini anjlok ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi untuk permasalahan seperti itu memang sering dialami oleh petani, bahkan tidak hanya petani cabai, tapi petani-petani sayuran lainnya. Karena biasanya untuk penurunan harga seperti itu disebabkan karena banyaknya stok barang yang dijual ke tengkulak atau ke pengepul. Nah, maka dari itu saya di sini mempunyai saran untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Nah, jadi saran saya untuk menjual hasil panenan cabai ini yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memperluas jaringan pemasaran. Nah, karena sekarang di sini kan zamannya sudah zaman modern, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tentunya kita di sini dapat menjual hasil panenannya itu melalui online. Nah, karena sekarang kan zamannya sudah canggih. Nah, kita bisa memperluas jaringan melalui pemasaran online atau melalui marketplace. Nah, itu kan bisa termasuk. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu juga dapat menjualnya ke tengkulak yang berada di luar wilayahnya. Karena seperti yang kita ketahui, antara tengkulak yang satu dengan tengkulak yang lain itu pasti membeli barangnya itu berbeda-beda. Maka dari itu silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mencari tengkulak yang berada di luar daerah, yang mana tengkulak itu mau membeli hasil panenan cabai atau hasil panenannya bapak-bapak dan ibu-ibu dengan harga beli yang lebih tinggi daripada tengkulak sebelumnya. Nah, jadi seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu.
Gimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah solusinya bisa diterima? Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, gimana? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang mau disampaikan? Silahkan. Baik, kalau semisal tidak ada pertanyaan, saya akhiri pada pertemuan kali ini. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari awal sampai akhir banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.